Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Imago Dei. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan pada hari ini diambil dari bacaan pertama Kitab Nabi Yehezkiel bab 37 ayat 12 sampai 14, bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 8 sampai 11, dan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Demikian bunyinya. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau mau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania itu tidak jauh dari Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang untuk menghibur Marta dan Maria berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati.
dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung. Ia masih berada di tempat Marta menjumpainya. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat Maria tiba-tiba bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk merantap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesuslah kebangkitan dan kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki minggu kelima Prapaskah, dan minggu depan kita akan memasuki Pekan Suci yang dimulai dengan Minggu Palma. Itu berarti Hari Raya Kebangkitan Tuhan sudah dekat, dan bacaan-bacaan dalam penanggalan liturgi gereja kita sudah mulai diarahkan atau mengarahkan refleksi kita pada kebangkitan. Kebangkitan terjadi bila ada kematian. Kiranya bacaan Injil yang tadi sangat panjang itu kita dengarkan juga mengisahkan tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Sangat menarik merenungkan kedekatan antara Yesus dengan keluarga ini, Lazarus dan kedua saudaranya, Maria dan Marta. Kedekatan itu sangat jelas tadi terlihat dalam Injil. Ketika Lazarus masih sakit, Maria dan Marta langsung memberi kabar kepada Yesus.
Dan ketika Lazarus sudah meninggal, Yesus juga langsung mengajak para muridnya melihat Lazarus, meski pada waktu itu Yesus juga sebenarnya terancam, karena sebelumnya dia sudah dikejar-kejar oleh orang Yahudi untuk dibunuh dengan cara melemparinya. Tapi dia tidak mempedulikan hal itu. Dan ketika Yesus sampai di kubur Lazarus, dia juga menangis bersama Maria dan Marta. Maka kita bisa melihat betapa dekatnya Yesus dengan keluarga ini, dengan ketiga bersaudara ini. Namun kedekatan ini dicoba diarahkan Yesus bukan hanya pada kedekatan manusiawi, tetapi kedekatan yang bersifat ilahi. Hal ini bisa kita lihat ketika Yesus mendapat berita bahwa Lazarus sakit. Yesus tidak langsung bergegas dan pergi menyembuhkannya. Tetapi Yesus membiarkannya selama 2 hari, seolah-olah sengaja membiarkan sampai Lazarus meninggal. Kalau kita berpikir tentang kedekatan manusiawi, tentu kita mengatakan seharusnya Yesus cepat menemui dan menyembuhkan Lazarus, supaya jangan sampai meninggal, sehingga membuat Marta dan Maria yang dia cintai menjadi sedih karena kehilangan Lazarus. Bukankah kalau kita mencintai seseorang, kita tidak menginginkan orang itu menangis, menderita, dan seterusnya? Tetapi ini kenapa Yesus membiarkan Maria dan Marta menangis karena kematian Lazarus? Bukan tanpa alasan Yesus melakukan itu. Ketika mendengar Lazarus sakit, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Itu kata Yesus. Dan sesudah Lazarus meninggal, Yesus juga berkata, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Dengan kalimat ini Tuhan Yesus mau mengatakan, atau tujuan Yesus adalah, selain mau menampakkan kemuliaan Allah, dia juga ingin agar orang percaya bahwa Allah dapat membangkitkan orang-orang dari kematian melalui kehadiran Yesus. Dan memang kita lihat dalam Injil tadi, Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Meskipun pada awalnya banyak orang yang tidak percaya, termasuk Marta yang selama ini begitu dekat dengan Yesus. Ternyata kedekatan Marta dengan Yesus tidak membuatnya sungguh-sungguh mengimani, percaya kepada Yesus. Ketidakpercayaan yang diungkapkan Marta itu dia tunjukkan dengan mengatakan, ketika Yesus mengatakan bahwa Lazarus akan bangkit, dia mengatakan, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ini menunjukkan kekurang percayaannya. Dan ketika Yesus meminta kubur Lazarus dibuka, dia juga masih ragu. Dia mengatakan, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Dia ragu bahwa Yesus bisa membangkitkan dan sangat khawatir bahwa bau tubuh Lazarus yang mungkin sudah mulai membusuk akan membuat orang gelisah. Tetapi ketika Yesus menantangnya, akhirnya ia mengungkapkan kepercayaannya dan menyaksikan saudaranya Lazarus hidup kembali. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kita beriman. Sebagai pengikut Kristus, kita percaya bahwa kita akan mengalami kebangkitan seperti Kristus dan tidak akan mati lagi selama-lamanya. Kematian badani kita bukanlah akhir yang mengerikan, tetapi justru jalan masuk menuju kehidupan baru yang penuh kelimpahan karena persekutuan kita dengan Allah. Karena dengan kematian badani, kita akan dibangkitkan dan mengalami kehidupan kekal selama-lamanya. Kita akan memiliki tubuh baru yang tidak akan pernah mati lagi. Lalu bagaimana kita menghayati iman akan kebangkitan itu dalam peziarahan kita di dunia ini?
Kebangkitan ada setelah kematian. Dalam kitab suci dikatakan, kematian menimpa manusia ketika manusia pertama Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Meskipun pada saat memakannya Adam dan Hawa tidak langsung mati secara badani, tetapi mereka sebenarnya sudah mengalami kematian karena kehidupan mereka sudah harus tunduk pada hukum kematian. Bahwa pada suatu waktu mereka dan setiap manusia keturunan mereka akan mati. Badannya akan mati. Kematian lain yang dialami oleh Adam dan Hawa dan kita sekarang keturunan Adam dan Hawa adalah kematian secara moral. Karena pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa mengakibatkan tabiat berdosa ada dalam diri mereka. Dan kita sekarang keturunan Adam dan Hawa. Tabiat itu ada dalam diri kita sekarang. Tabiat yang menghantar kita kepada dosa karena ketidakpedulian kita pada Allah dan sesama. Selain kematian moral, manusia pertama dan kita juga sekarang juga mengalami kematian secara rohani. Karena ketika orang pertama memakan buah terlarang itu, mereka mengalami keterpisahan dengan Allah. Kalau sebelumnya mereka dapat berbincang-bincang secara intim di taman itu bersama Allah, tapi setelah mereka memakan buah itu, mereka bersembunyi dari Allah, mengalami keterpisahan dari Allah. Dan itu juga yang kita alami saat ini. Satu-satunya yang dapat mendamaikan kembali manusia dengan Allah setelah kejatuhan dalam dosa adalah mengimani Yesus sendiri. Karena Allah mengutus Yesus kepada kita untuk merekatkan kembali, untuk menyatukan kembali hubungan yang telah diputus oleh Adam, hubungan antara manusia dengan Allah. Maka dengan mengimani Yesus, kita akan mengalami kembali kesatuan dengan Allah. Maka dengan beriman kepada Yesus, kita juga harus melakukan apapun yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya. Yesus yang kita percayai ini adalah Yesus yang bangkit, yang selama hidupnya melakukan banyak hal yang baik kepada sesamanya manusia. Dia banyak membangkitkan orang. Ketika orang mengalami kematian, entah dalam hal semangat atau dalam hal apapun, dia membangkitkan orang-orang itu. Orang yang buta, dia celikan matanya. Orang yang putus asa, yang tidak memiliki semangat hidup, dia hidupkan semangatnya. Orang yang dikekang, tidak bisa bicara karena kebisuan, dia lepaskan kekang lidahnya sehingga dapat berbicara. Banyak hal baik yang telah dilakukan oleh Yesus selama hidupnya. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus juga harus melakukan hal yang sama. Banyak keprihatinan di sekitar kita. Banyak sesama kita yang mengalami kematian dalam hal tertentu. Kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus juga memberikan kehidupan, kebangkitan kepada sesama. Kebangkitan memberikan kegembiraan. Maka marilah kita menjadi pembawa kegembiraan bagi sesama kita. Semoga semangat kebangkitan yang saat ini kita sedang songsong tetap menyemangati kita untuk melanjutkan sampai selesai perjalanan peziarahan kita selama masa prapaskah ini. Dan semoga kita semakin dekat dengan Tuhan. Semoga kita semakin intim dengan Tuhan melalui hidup doa kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.